Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Masih seputar sasaran kinerja pegawai atau SKP. Kali ini Iyo Irwan akan membahas tentang kasus di mana seorang guru dalam perjalanannya di tahun 2022 ini dilantik menjadi kepala sekolah. Jadi awalnya di Januari itu seorang guru, kemudian di akhir Desember itu sudah menjadi kepala sekolah. Tentunya SKP-nya akan berbeda dengan guru yang dari awal guru sampai Desember masih guru. Nah, bagaimana tutorialnya? Simak lengkap video ini. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini semakin berkembang. Bagi yang sudah subscribe, Iyo Irwan ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, semoga segera subscribe ya. Kemudian yang sudah subscribe, Iyo Irwan doakan semoga semakin sukses, tambah lancar usahanya atau kegiatannya, karirnya, tambah lancar juga rezekinya, dan berkah barokah di hidup teman-teman semuanya. Baik, langsung saja kita akan membahas pokok masalahnya adalah SKP guru menjadi KS. Nah, ambil dulu SKP guru. Nah, ini ada 3 file, itu memang nanti harus dibuat seperti itu. Tapi ambil dulu SKP guru. Kita maju ke data atau masuk ke bagian data. Di sini pegawai yang dinilai isikan nama Anda, kemudian NIP, silahkan diisi. Nah, silahkan jabatannya nanti diisi sesuai diisi sesuai pangkat golongan teman-teman, misalkan 3C, silahkan diisi 3C. Kemudian untuk misalkan kita mulai misal dari 3A. Nah, ini harus diganti guru pertama. Kalau di bagian ini 3A, 3B masih sama, kemudian 3C, 3C di sini diganti guru muda. Kemudian yang 3D juga sama, 3D masih guru muda. Kalau kita ganti 4A, maka di sini di bagian ini kita ubah menjadi guru madya. Jadi silahkan sesuaikan apakah guru pertama atau guru muda atau guru madya. 3A, 3B guru pertama, 3C, 3D guru muda, dan 4A, 4B, 4C guru madya. Isikan juga ganti nama unit organisasi. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah di bagian pejabat penilai ini. Di bagian pejabat penilai, ketika golongannya 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, maka penilainya adalah Bu Kabid. Karena di awal tahun Januari, pejabat kepala bidang PTK-nya adalah Ibu Retno Puspitorini SHM Hum. Nah, ini adalah identitasnya. Andai kata Anda adalah golongan 3B, sudah menjadi kepala sekolah. Nah, ini 3B sudah menjadi kepala sekolah. Ingat, 3B sudah jadi kepala sekolah, maka penilainya di sini awalnya ini kan masih guru, jadi ini adalah kepala sekolah. Nama kepala sekolahnya. Kemudian masukkan NIP-nya, jabatannya di sini diganti kepala sekolah. Kemudian unit kerjanya samakan. Nah, unit kerjanya sama dengan unit kerja Anda. Andai kata golongannya adalah 3B. Nah, umumnya golongannya 3C ke atas, tapi yang 3B juga ada teman-teman dari CGP itu masih 3B sudah menjadi kepala sekolah. Nah, seperti ini. Kemudian yang paling penting adalah di bagian ini. Nah, untuk atasan pejabat penilai bisa dibiarkan saja seperti itu. Di sini mulainya Januari, targetnya kita sampai 31 Desember dulu. Jadi di awal Januari kita itu targetnya tetap sampai 31 Desember. Tidak ada target yang hanya sampai tengah-tengah. Jadi target awalnya seperti itu, 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, ini tanggalnya tidak usah diubah dulu.
Setelah itu kita masuk ke SKP JF kuantitatif. Nah, di bagian inilah kita akan sesuaikan kelasnya. Tentunya di sini di bagian ini silahkan Anda sesuaikan Anda mengajar kelas berapa. Kalau Anda kelas 1 ya silahkan diganti kelas 1, kelas 2 silahkan ganti kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai kelas 6 silahkan untuk disesuaikan. Kemudian Anda kurikulumnya apa? Kalau kurikulum Kurtilas ini sudah cocok. Tapi jika Kurmer maka bisa diganti ya. KIKD. Nah, silahkan nanti cek bagaimana membuat SKP yang khusus kurikulum Merdeka. Sudah Iyo Irwan upload sebelumnya. Atau nanti ya begini, KIKD diubah jadi CP, kemudian RPP diubah menjadi modul ajar, silabus diubah menjadi ATP sesuai istilahnya. Kemudian nanti dokumen-dokumennya berapa tidak Iyo Irwan bahas, tapi intinya seperti itu. Seperti ini sudah boleh. Nah, kalau sudah membuat sasaran seperti ini nanti tinggal dicetak. Nah, di sini sudah nama Anda, kemudian di sini Bu Retno jika golongannya 3C ke atas. Kalau 3B di sini harus nama kepala sekolah Anda. Jadi beda antara 3B dengan 3C yang ke atas. Kalau 3C ke atas Bu Retno Puspitorini, kalau 3B adalah nama kepala sekolah Anda. Nah, ini silahkan dicetak. Kemudian, apakah kita akan membuat evaluasi kinerja? Tentunya iya, karena kita nanti di guru menjadi kepala sekolah tentunya sasarannya adalah berbeda. Nah, pertanyaannya tentunya dengan aplikasi ini tidak bisa serta-merta di sini kita ubah langsung. Nah, dicetak terus apalagi ternyata dalam perjalanannya kepala bidang PTK-nya berubah. Kemudian ternyata kita tidak sampai ke 31 Desember. Nah, bagaimana caranya? Coba kita tutup dulu. Nah, kita tutup dulu, kemudian kita copy. Nah, kita copy ini awal, kemudian kita copy jadi akhir, kita ganti jadi akhir. Nah, di akhir, nah saya buka saja. Ini sebenarnya hasil copyan dari yang awal. Tapi sudah saya edit. Di bagian data ini nama Anda tadi. Nah, ini kemudian isikan nama ini tadi pangkat golongannya apa, sesuaikan ya, sama dengan yang tadi. Kalau sudah di copy ini sudah tidak usah diganti. Nah, di sini kalau golongan 3C ke atas, nah 3C, 3D, 4A, 4B dan 4C, maka Bu Retno Puspitorini tadi harus diganti dengan Dr. Andes Tarmo MPD. NIP-nya ini, pangkat golongannya ini, jabatannya masih sama kepala bidang PTK. Namun, jika golongannya masih 3B, nah masih 3B, nah di sini masih tetap nama kepala sekolah Anda. Jadi tetap utuh jika golongannya 3B. Nah, ini jangan lupa kalau 3B ini seperti itu. Nah, ini contohnya 3C ke atas dulu saja. Jadi kalau golongan 3C, 3D, 4A, 4B, dan 4C ini juga harus diganti sesuai jabatannya. Kemudian Bu Retno sebagai kepala bidang PTK itu mutasi diganti oleh Bapak Dr. Andes Tarmo MPD. Maka kita ganti pejabat penilainya. Atasan pejabat penilai biarkan. Setelah itu ternyata dalam perjalanannya kita tidak sampai 31 Desember, kita hanya sampai bulan misalkan untuk di Wonogiri. Nah, di Wonogiri itu ada pelantikan kepala sekolah tanggal 13 Oktober 2022. Maka diambil akhir bulan di depannya. Jadi bulan di depan Oktober itu kan September sampai 30 September 2022. Nah, ini sudah saya konsultasikan dengan Dinas Pendidikan. Infonya adalah sampai 30 September 2022. Nah, kemudian untuk SKP dibuat ini biarkan saja seperti ini. Setelah itu
pejabat penilai ini, nah ini evaluasi kinerja pejabat penilai ini kita isi bagiannya adalah tanggalnya adalah 1 Oktober, bulan 10 tanggal 1. Nah, 1 Oktober 2022. Nah, untuk bagian evaluasi kerja. Tapi kenyataannya teman-teman, target kita yang awalnya 12 bulan itu tidak kesampaian. Hanya terlaksana 9 bulan. Ini untuk KKG terlaksana. Nah, bagian nomor 8 ini, bagian nomor 8 ini targetnya awalnya 12. Awalnya 12 begini. Kemudian saya ganti dengan angka 9. Harus diganti dengan angka 9. Kemudian ini juga nilai rata-rata ini awalnya 12 di target kita. Harus kita ganti 9 bulan. Mengapa? Karena kita hanya sampai 30 September. Jadi ingat, hanya sampai 30 September. Nah, setelah itu selesai targetnya ini, yang bagian ini tidak perlu kita cetak. Nah, ingat, target sasaran ini yang sudah kita ubah, sasaran kinerja pegawai ini tidak perlu kita cetak. Karena yang kita cetak adalah yang awal tadi, yang di penilainya adalah Bu Retno. Jadi sasarannya itu Bu Retno, evaluasinya sudah jadi Pak Tarmo. Maka kita langsung menuju ke bagian evaluasi. Di bagian evaluasi ini, pastikan nanti pejabat penilai adalah Pak Tarmo, atau kalau 3B masih kepala sekolah. Kemudian isikan capaiannya sesuai dengan target. Usahakan masuk di antara rentang atau sama persis dengan target yang dijalani. Nah, ini kita lihat. Kalau kita tidak teliti, nah ini target kita 7, tercapainya hanya 1. Pastikan sesuaikan. Seperti itu. Kemudian setelah itu yang 9 bulan tadi ya jangan sampai masih 12 bulan. Jadi kunci dari SKP ini adalah teliti. Jadi jangan sampai Anda minta file kemudian Anda tidak membuat ibaratnya meneliti file tersebut, terus akhirnya gara-gara yang penting jadi, yang sana sudah jadi, terus Anda hanya tinggal ganti identitas. Nah, itu bahaya. Nanti tidak sesuai. Nah, di sini. Ini sudah sesuai semua, apalagi ini bagian nilai rata-rata ini. Nilai rata-rata ini diambil dari nilai rata-rata rapor, paling enak karena rata-rata dari PH, PTS, PAS itu paling enak kalau sudah diolah kan jadi nilai rapor. Nah, ini targetnya 78,75. Ini silahkan isi, misalkan 79,73 misalkan. Kan tidak mungkin rata-rata hanya 80 pas. Kalau di sini 80 berarti tidak diedit. Nah, kemudian setelah itu, ini bagian ini Anda cetak, Ctrl P. Nah, tapi sebelum dicetak, jangan lupa untuk lakukan ini sama seperti ini. Tampilkan baris kosong, baru dicetak. Ini silahkan dicetak. Nah, ini silahkan dicetak. Kalau sudah dicetak, kita masuk ke dokumen evaluasi ini. Nah, ini periodenya 1 Januari sampai 30 September. Ini juga kita cetak. Nah, kita cetak. Jadi kita sudah punya 3 ya. Tadi sasaran yang tanda tangan Bu Retno atau kepala sekolah. Yang kedua adalah evaluasi yang tanda tangan adalah Pak Tarmo atau kepala sekolah. Kemudian dokumen evaluasi kinerja sebagai guru. Sebenarnya ini tidak perlu dicetak, tidak apa-apa sebenarnya ini yang bagian ini, karena nanti ini hanya satu di akhir saja. Jadi kita sudah punya satu SKP dari Bu Retno, evaluasi kinerja sebagai guru dari Pak Tarmo atau kepala sekolah. Nah, yang paling penting adalah bagian ini harusnya. Nah, ini di bagian yang kedua di akhir diubah seperti ini. Nah, diubah. Nah, kemudian di bagian ini kan 1 Oktober. Nah, ini dengan mengubah bagian ini, evaluasi kinerja pejabat penilai. Nah, setelah itu masih ada waktu 3 bulan karena targetnya baru sampai September, masih ada 3 bulan dengan jabatan kepala sekolah. Maka kita ambil KS. Ini
mulai dari bulan Oktober. Mulai bulan Oktober, KS, di sini diisi nama Anda. Coba nama Anda, kemudian NIP. Setelah itu, pastikan di sini diisi identitas Anda. Nah, di sini langsung saja Pak Kabid, baik Anda golongan 3B atau setelahnya. Karena yang golongan 3B, atasannya kan tidak mungkin kepala sekolah lagi. Atasannya adalah Kabid, meskipun di pembagian yang SKP itu 3A, 3B itu adalah kepala sekolah, tapi ketika Anda jadi kepala sekolah, maka yang tanda tangan di sini bukan kepala sekolah lagi, tapi kepala bidang PTK. Kemudian atasan pejabat penilai adalah PLT kepala dinas. Nah, selanjutnya di sini yang penting 3 bulan seri KS itu dimulai dari 1 Oktober 2022, kemudian sampai 31 Desember. Kemudian di sini sudah sesuai. Nih, SKP dibuat tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 itu adalah Senin. Kemudian ini 2 Januari seperti awalnya 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari 2023. Nah, langsung kita buat SKP JF-nya. Nah, ini jangan lupa edit nama SD-nya, sesuaikan. Target-target ini biarkan saja. Ini target dari cascading kepala dinas. Jadi tidak usah buat sendiri. Jadi dia adalah angka-angka yang didapat dari perjanjian kinerja. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing untuk buat sendiri. Ini sudah fix harus ini. Jadi udah fix harus ini. Jadi tidak usah Anda membuat sendiri. Ini jadi targetnya adalah yang 12 bulan, awalnya 12, harus diganti 3 bulan. Semua harus targetnya 3 bulan semua. Nah, 3 bulan semua ya ini. Kemudian setelah itu di filter ini hilangkan centangnya. Nah, nanti silahkan cetak. Nah, silahkan cetak ini. Setelah itu masuk ke evaluasi kinerja. Nah, di evaluasi kinerja, oh iya, yang tadi di awal juga jangan lupa ya, umpan baliknya diisi semua. Nah, di sini silahkan diisi. Masuk dalam rentang, yang penting seperti itu. Kalau di atas rentang boleh tidak? Boleh, jadi tidak harus masuk dalam rentang, tapi usahakan masuk di dalam rentang. Itu lebih baik. Nah, ini 8 dokumen, targetnya jangan sampai ini di bawah terlalu banyak. Ini usahakan juga sama 8 dokumen. Nah, ini 2 dokumen, jangan 8, 2 saja, ikuti saja. Nah, kemudian nanti sama seperti yang lainnya, mungkin nanti di sini, nah ini sangat kurang, ini harusnya 15 ini 3. Nah, 3 saja. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini mana yang sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Misalnya ini, oh ini rata-ratanya misalkan tadi 79,73 misalkan. Nah, ini lihat saja rata-rata di sekolah Anda sebagai kepala sekolah. Ini kan sudah rapotan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian di bagian ini sesuaikan dengan di sebelah sini. Nah, ini di atas ekspektasi seperti itu. Nah, ini ada yang di atas ekspektasi. Karena ini 1 sampai 2, kemudian harusnya kan 2, misalkan seperti itu. Silahkan teliti lagi. Jadi silahkan untuk dicek ulang capaiannya, sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di sekolah teman-teman semuanya. Kemudian ini nanti silahkan juga dicetak. Nah, dicetak, sudah dicetak, selesai, lanjut ke dokumen evaluasi kinerja. Ini tinggal dicetak. Nah, silahkan. Nah, selesai. Jadi tadi saya akan buka semuanya dari awal jadi guru, akhir jadi guru, kepala sekolah. Nah, kita lihat di awal jadi guru. Awal jadi guru yang dicetak adalah SKP JF kuantitatif. Hanya ini saja, cukup ini saja, sudah. SKP awalnya tadi pejabatnya adalah Bu Retno atau kepala sekolah. Kemudian baru ke SKP guru yang akhir. Nah, ini yang dicetak ini.
hanya ini, evaluasi kinerja Kuanti ini. Pejabatnya adalah Pak Tarmo atau kepala sekolah. Barulah kita masuk ke bagian SKP kepala sekolah. Mulai dari ini, kita cetak. Lanjut ini, kita cetak. Kemudian setelah itu, kita cetak ini. Sehingga nanti ada 5 file. SKP awal guru, evaluasi akhir guru, SKP awal KS, evaluasi akhir KS, kemudian dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, untuk waktu-waktunya silahkan ikuti tadi. Ingat, khusus yang KS mulai dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Jangan ikuti pelantikannya kapan. Seharusnya memang pelantikan Anda adalah 13, jadi ini pakai saja 1 Oktober. Nah, normatifnya seperti itu. Kita ambil dari awal bulan seperti itu. Demikian tutorial untuk membuat SKP dari guru yang mengalami perubahan jabatan menjadi kepala sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada perbedaan jangan digunakan, tentunya tidak usah diperdebatkan ya. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.